Laki-laki itu selingkuh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kondisi kekayaan. Kaya, kebengar, ke dina posisi puncak. Itu diuji kesetiaannya. Sedangkan perempuan diuji kesetiaannya itu ketika dalam kondisi di bawah. Terpuruk. Terpuruk, ke miskin, ke ripuh-ripuh na awal nikah. Diuji kesetiaan teh. Karena laki-laki saya sering ngomong dia tidak takut kehilangan apapun. Saya tidak takut kehilangan apapun. Ente tidak takut kehilangan apapun kecuali satu. Harga diri, bos. Benar, harga diri. Harga diri. Dia tidak takut kehilangan dia takut kehilangan uang, dia tidak takut kehilangan materi, dia tidak takut kehilangan jabatan. Bahkan dia berani mempertaruhkan uang, dia berani mempertaruhkan jabatan demi satu harga diri. Perempuan naon cing? Perasaan. Jadi bagi perempuan yang sudah nikah, mawaddah itu bukan aku nyaman bersamamu. Tapi aku tidak nyaman ketika tanpamu. Paling hati-hati itu dalam rumah tangga itu adalah menjaga keharmonisan. Karena harmonisnya rumah tangga itu adalah muqaddimah menjadikan keluarga sakinah, mawaddah rahmah, muqaddimah melahirkan anak-anak yang soleh, muqaddimah melahirkan generasi-generasi terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, minal aidin. Selamat malam. Selamat good night. Bertemu lagi bersama saya Reksi Pojmorojan dan saya Fahri Husaini di acara channel Bapak Milenial. Keluarga idola? Idola keluarga. Itulah Bapak. Betul, Pak. Kali ini kita akan membahas mengenai apa? Kang Fahri, Itu aya anu hot issue. Hot issue. Sedang memuncak-muncaknya, sedang menjadi benar. Trending topik di media sosial. Pak Eki, kita akan membahas tentang sesalingkuhan. Membahas selingkuhan, Pak Eki. Aduh, masalah. Selingkuh luar biasa. Selingkuh luar biasa, remaja heula. Nyanyi heula. Ini lah deh. Pajak itu. Ulah Ustaz. Oke, kali ini kita akan membahas selama 30 menit ke depan kita akan membahas tentang perselingkuhan. Perselingkuhan. Marak-maraknya perselingkuhan ini di sosial media, khususnya trending hari ini kita Indonesia. Apalagi artis-artisnya. Benar, Kang Fahri. Kalau aya duit gitu mah. Duit selingkuh gitu. Nah, itu teh penyebab duit atau aya duit ya. Tanya pakar nang kayaknya. Pakar. Berarti lain pakar selingkuh lain. Ya, benar. Kita akan bahas lain pakar selingkuh kan. Intinya kita akan membahas mengenai perselingkuhan kali ini. Mudah-mudahan yang ingin kita bahas hari ini bisa sesuai dengan apa yang menjadi trending. Setidaknya menyentuh gitu ya. Gambaran lamun kita terjadi kumaha gitu. Kumaha berkeluarga nanti kumahanya. Benar. Step by step. Soalnya lamun benar-benar jadi keluarga mah bingung itu cara lain menanggulangi itu menanggulangi bencana ya. Jadi pokoknya mah cara mengantisipasi lah intinya cara mengantisipasi supaya selingkuh. Nah, untuk prolog lah mungkin cukup sekian dan terima kasih. Artinya hari ini kita akan membahas tentang perselingkuhan nih. Oke, Kanda Wahroji Firman Al-Fajar ya sebagai founder Bapak Milenial. Tutuhu. Sesuhu. Jadi Tutuhu. Jadi kan sudah tahu lah mungkin terkait trending yang hari ini. Kalau bisa katakan trendingnya, ini trending sekali gitu ya untuk perselingkuhan apalagi tentang di kalangan media sebagai public figure, artis-artis dan siga orang-orang mau post di Instagramnya berselingkuh sama apalin majikan berarti artis ya lain yang ada curhatannya lain nah artinya langsung awal perselingkuhan itu kemana tuh kumaha itu apa gitu lain cara tapi bagaimana asal mula itu banyak asbabun nuzul awal mula perselingkuhan teh kunaon bibit-bibit perselingkuhan. Iya. Ya, betul. Gini ya.
Saya nanya dulu nih, selingkuhnya laki-laki atau perempuan? Kan selingkuh itu berdua kemungkinan. Benar. Istri ya, suami Oh, gitu beda. kan. Beda itu teh. Ada laki-lakinya yang selingkuh, ada perempuannya yang selingkuh. Nah, kebanyakan sih laki-laki perempuan sama ini makanya Lama sama. sama. Jadi anu laki-laki selingkuh, anu kame naon ayeuna? Istrinya Istri awas selingkuh. Istri. Hah? Istri laki-laki lagi seru. Supaya Gimana? Istri atau awe? Istri atau sama. Istri Laki-laki ya. Jadi kita bahas satu-satu lah. benar. Laki-laki itu selingkuh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kondisi kekayaan. Kaya, kebengar, ke dina posisi puncak. Itu diuji kesetiaannya. Sedangkan perempuan diuji kesetiaannya itu ketika dalam kondisi di bawah. Terpuruk. Ke miskin, ke ripuh-ripuh na awal nikah. Diuji kesetiaan teh. Laki-laki malah mungkin benghar tadi uji kesetiaan teh gitu. Jadi Itulah benghar gitu. ya menti lamun pi salakina pi harap jadaheun tong beunghar mungkin gitu. Nah, bisa jadi lamun teu beunghar berarti kan teh peluang bisa lingkuheun gitu lah ya. Gitu nya. Pak ya. Ya, betul. Jadi satu itu. Dua gini, terjadi perselingkuhan itu akibat tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis dari masing-masing pasangan. Kebutuhan psikologis. Kalau iman dua nana berarti Hah? Tadi Iya. Iman untuk dua belah pihak deh. Satu untuk laki-laki tidak terpenuhi psikologis, dua untuk perempuan tidak terpenuhi psikologis. Nanya nih laki-laki, bagi ente laki-laki, Yes. Laki-laki ente. Yes. nyamannya ente laki-laki itu lamun ngobrol jeung batur naon? Nyambung. Nyambung. Dua, Mandiri. Nyambung sejalan. sejalan, nyambung. Jalan. Didengarkan. Kan ya? Nah, benar. Kalau laki-laki mah didengarkan. Dengarkan terus semuanya nanti Terus. dilindungi egonya. Oh iya. Gitu. Jadi Pak Hari itu paling gak nyaman ngobrol dengan seorang anu dia itu terlalu tinggi ngobrolnya. Ya, asa aing. Asa aing paling gede hulu. Ini pakai helm kita asup. Saya tahu. Oh, mau ngomong teh aing we aing. Urang tapi kami. Saya. Nah, mun teu ke bapak pan kitu. Kan eta kebelah mana? Kan ciri orang punten-punten ya, ciri orang rada aya cenderung menyimpang itu ketika dia berbicara tentang dirinya sendiri tanpa ditanya. Benar. Ngobrol sama kitunya. Ngobrol terus nanyakeun dari seorang da aing tanya aing mah tanya kan gitu. Itu kan boleh terjadi tapi ulah minang teuing gitu. Terus nanyakeun kan cepet teu naon teu rame we sieun ngomongkeun si eta we terus kan gitu ya. Jadi satu laki-laki itu ngobrol dengan orang nyaman. Nyambung sa pengaresep sa hobi. Tukang sapi jeung sapi deui resepna teh kan. Mau mungkin tukang sapi resep jeung tukang domba gitu nya. Beda di mah nyambung. Nyambung peternakan mah. Peternakan. Mun tukang awuk moal. Moal, benar. Kan sama nyambung itu. Dua. Tadi kan sejalan, satu tujuan. Tilu laki-laki dilindungi egonya. Ini gini, laki mah ya tidak peduli cantik atau tidak sebetulnya. Ketika sudah nikah. Tapi laki-laki mah tidak peduli cantik atau tidak. Ya perempuan. Oh, perempuan Tapi apakah perempuan itu nanaon teh kumaha salakina atau henteu? Jadi ketika perempuan nanya heula, "Apa hari abi teh kedah paeh atau henteu?" Cenah gitu. Cek majikan teh, entong cek Pak gitu. Maka di situ laki merasa dirinya punya wibawa. Jadi asa di aku laki-laki itu. Jadi makanya ente ke bapak itu segala sesuatu tanyakan ke bapak, biarkan dia memutuskan. Karena bapak itu paling suka memutuskan sesuatu. Paling suka dia itu ditanya gitu. Tak itu teh tina titik terserah tina titik bingung eta teh gitu. Lamun awewe ketika ngomongkeun kumaha maneh we eta teh aya kahayang. Nya. Lamun laki terserah. Lamun laki ngomongkeun kumaha maneh itu artinya adalah dia percaya. Gitu. Itulah laki mahnya. Jadi memantaskan dia untuk pada posisi di makomnya. Dipinta saran, dipinta ide, dipinta memutuskan. Laki kasepeun gitu teh. Benar. Kalau jika anak-anak atau istri tidak menanyakan segala sesuatu kepada laki-laki dan itu
dilakukan oleh pelakor, dilakukan oleh perempuan lain, maka dia akan beralih cintanya dari keluarga ke perempuan lain. Oh, itu asal mula nantinya. Teknik. Jadi teknik pelakor. Bagus aya sakolana itu teh. Oh, iya sertifikasi gitu balawora. Tunjangan. Tunjangan. Iya, lega standing. Pelakor itu melakukan cara-cara yang tidak dilakukan oleh istrinya. Siga kieu ya. Aya pernah saya maca kisah ya kieu. Aya seorang laki-laki manajer. Dia istrina geulis, punya jabatan, beunghar, bager, soleh, naon deui sok. Tapi salingkuh. Dan dia minta dimediasi ku salah seorang ku walina nya. Kemudian nelpon walina, nelpon selingkuhanana. Hayang panggih urang jeung pamajikanana. Teu sieun kan bener lalaki mah. Ngumpul tiluan sugan teh mah cenanya lalaki istrina anu diajak selingkuh teh geulis. Terus kemudian beunghar. Tampilannya sederhana. Eta teh pagawe karyawan di kantorna. Ada. Nu selingkuhanna teh deh. Nanya lah seorang wali itu nah mana berselingkuh kanu kieu. Jawabannya simpel. Karena dialah yang selalu menanyakan apapun ke saya. Nanya itu hebatnya orangnya isuk pakai baju naonnya mantesna. Saya teh bagusnya kayak gimana? Laki-laki itu ditempatkan di posisi itu dia sangat senang dan dia tahu kapan dia mesti nanya kayak gitu. Kalau bana awewe kan teu apaleun ketika laki kecape nanya pendapat. Edan. Nya. Urang yang ngajawab gitu. Urang yang ngajawab, yang nyepak kan aya umpan gitu. Kumadinya we tah itu lah salah momen nanya. Benar. Jadi momen laki-laki itu Anda saya hanya ngeunah-ngeunahna lamun ngobrol jeung awewe itu ketika kita sudah rileks. Geus tenang, geus diimah geus 10 menit geus. Punten-punten, seorang bapak, seorang ayah itu can 30 menit can diuk gek dina kursi mah dia merasa belum nyaman situasi itu. Kayak 10 menit, lebih dari 10 menit, kakak ajak ngobrol. Itu khusus untuk pesan para istri. Jadi lamun ulah begitu tok assalamualaikum datang geus ngawak-wak sayang balik deui tah. Dan tah. Balik deui geus keluar deui. Keluar deui. Mun pahri misalnya tok bapak teh datang misalnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Pas namanya iuran abong tadi sepak tah. Sia cenah mah karena otaknya masih di pekerjaan. Benar. Belum hadir seutuhnya. Maka satu itu, dilindungi egonya. Dua, jangan jatuhkan wibawa seorang laki-laki di depan siapapun. Ulah gitu. Maka paling haram seorang istri atau ente boga teman anu dia menjatuhkan wibawa ente di hadapan orang lain. Itu paling gak boleh. Dalam pertemanan pun kan gak bolehnya. Nomor artinya hubungan suami istri. Hubungan pertemanan pun kagak boleh. Misal, saya menjatuhkan nama Fahri di depan setiap orang yang dia cintai, misal. Di hadapan keluarganya. Bodoh sih itu, nanti bisa nanaon. Dia akan merasa tersakiti, laki-laki. Ego nanti asa kebabukahan. Gitu. Karena laki-laki, saya sering ngomong, dia tidak takut kehilangan apapun. Saya tidak takut kehilangan apapun. Ente tidak takut kehilangan apapun, kecuali satu. Apa? 2, 3. Apa? Satu teh? Satu teh angka. Hantu angka. Tapi satu teh apa? Iya. Satu teh adalah harga diri, bos. Benar, harga diri. Harga diri. Dia tidak takut kehilangan dia takut kehilangan uang, dia tidak takut kehilangan materi, dia tidak takut kehilangan jabatan. Bahkan dia berani mempertaruhkan uang, dia berani mempertaruhkan jabatan demi satu harga diri. Sekalipun itu teh merugikan secara materi, merugikan secara jabatan, harga diri nomor hiji laki. Gitu tah bagi laki-laki. Bagi perempuan apa? Jadi jangan bagi perempuan makan laki-laki itu terjadi selingkuh akibat tadi diruksak nyambung. Nah, tilu tadi. Kalau perempuan naon cing? Perasaan. Dia tidak hurt. Dia tidak dilindungi perasaannya. Dia tidak merasa disayangi. Jadi bagi perempuan yang sudah nikah, mawaddah itu bukan aku nyaman bersamamu. Tapi aku tidak nyaman ketika tanpamu. Well, joak. Naon gitu deh. Cuak. Well, kan gitu. Nah, itulah konteks mawaddah ketika sudah nikah. Nah, Citayamnya siapa namanya tuh? Citayam teh? JJ jeung Jamet.
Jamet kuda sih, gitu ya. Kan gitu. Ya. Gitu. Lanjut. Nah, gitu ya. Perasaan. Nah, perasaan. Yang kedua, perempuan sederhana sebenarnya. Saya sering ngobrol dengan di berbagai forum bahwa perempuan itu cuma butuh satu, didengarkan. Didengarkan. Maka jurus menghadapi perempuan itulah jurus cak-cak lumpat. Ini. Nah, kumaha sih? Cak-cak Mau ngobrol, bodas. lain cak-cak bodas. Lamun pari mama ke ngobrol, reaksi misal isi ke ngomong terus jurusnya cak-cak. Gitu jurus Gitu. cak-cak gitu ya. Nah, jurus cak-cak kan. Bagi perempuan dengan kondisi gitu, merhatikan kata laki itu laki. Butuh ditanya, wah, tekur gitu. Karena perempuan itu cara menanggapinya beda. Yeah. Lamun perempuan deui menghadapi curhatan batu, maknya, alah karunya, tak ulah geni. Eta perempuan. Laki-laki mah tekul gitu, cak-cak. Kan geuleuh mun saya curhat. Kan saya curhat apa gede. Sebenarnya teh urang teh boga masalah, duit bea. Wah, maknya kan geuleuh aing curhat begitu kan. Enggak benar. Kan gitu nya dengan ekspresi wajah. Gitu. Kan itu sebuah pengakuan luar biasa ke urang teh gitu. Bahkan awewe mah kan asep. Maka dia perempuan itu selalu menyukai laki-laki yang pendiam di imah teh. Namun ajak curhat teh milu nemal gitu. Leunguh tutut gitu. Leunguh. Ya. Gesepeun lamun awewe laki teh. Keceplosan. Tah, lamun perempuan geus minta pendapat, jangan diberi pendapat anu sifatna satu. Tapi berilah pilihan ganda. Opsi gitu. Opsi. A, B, C, D, cenah milih sorangan. Da geus apaleun pilihan mah teh gitu. No. Dia hanya butuh didengarkan, Ya. itulah perempuan. Ari anjing teh nya ngacuk bodas hideung hejo. Cik, lamun hideung kumaha ieu bayar pertimbangan, mah hejo kumaha. Dibiarkanlah pertimbangan ku kita. Hideung jadina teh. Isuk teh make hejo teh yakin. Beda di pilihan. Beda pilihan. Pengalaman ini. Eta ngomong eta kan gitunya. Kayak gitu karena laki-laki teh gini. Beda jawab pengalaman teh. Orang minang mengamati orang kelakuan oh iya bong awewe bener sok hayang serius sorangan gitu nya ngelik kelakuan sakapeung mah gitu apa ilmu nama jadi lamun geus apa ilmu nama jadi hal-hal mau apa sih aku hal-hal leutik gitu Iya. mau apa sih aku hal komunikasi siga misal istri ngomong orang tengah denge lain tengah denge karena memang konsentrasi orang ke di mana keneh gitu can 10 menit gitu kayak 10 menit karena konsentrasi saya dimulai itu bagi perempuan bagi laki-laki berarti untuk saling memahami ya untuk kaum para pria yang di luar sana ya, perempuan oge artinya berumah tangga ini susah-susah gampang gitu kan ya dan pemahaman terkait teori ini itu muncul karena pengalaman atas dasar di rumah tangga dan mau rumah tangga mah bener kan apaleun sih ya apaan di rumah tangga digital masih kata rumah tangga digital kan orang mah rumah tangga manual digital kan ya rumah tangga hiu. Nah benar itu terkait asal mula awal mula bibit-bibit perselingkuhan dari mulai laki-laki sampai perempuan semenujuna jadinya ya nah asbabul kurunyungnya benar lamun jikalau sudah ada pertanda ciri-ciri awal mula perselingkuhan nah enak cik obatna gitu alah cara antisipasi nah berarti kebalikan itu tadi bagi laki-laki misal mengantisipasi perempuan selingkuh maka dia jadilah pendengar yang baik muka dua dia lindungi perasaannya ulah nepikeun ka dia tidak merasa nyaman karena perempuan itu didesain oleh Allah otaknya itu adalah otak penjaga sangkar tukang nungguan imah gitu tulang rusuk gitu tah alah lamun laki-laki didesain untuk jadi tulang punggung untuk dia pemburu gitu tulang rangu tulang seblak ya macam kawin kan gitu jadi didesain ku Allah teh benar bagi matak saya selalu nyarankan ke bujangan minang di imah sama perawan gitu lelaki solih lelaki solihan gitu karena perempuan laki-laki itu didesain untuk jadi pemburu maka jangan tong dicarek berlebih justru careklah namun laki-laki ketika dia dewasa umur
udah balik ayo wae di imah. Justru kudu di luar, banyak aktivitas gitu. Supaya naon kalatih insting beubeuna teh gitu. Benar. Gitu jeung pagi. Jadi jeung pagi insting beubeuna teh kapanggih gitu. Nu kudu dilatih teh naonna arah kalang tah nu kieu teh haram, nu kieu halal, nu kieu beretika, nu kieu tidak beretika teh kudu dibekelan di imah teh gitu. Sehingga ketika pagi berburu teh henteu budak badin. Budak badin. Gitu Bang Fahri. Orang ngerti tapi dah serius. Jadi gitu ya. Jadi intinya adalah kembalikan dari tadi. Yang kedua, laki-laki pokoknya mah posisikan dia sebagai rijal, sebagai lelaki anu di imah teh ngambil tanggung jawab, ngambil keputusan dan sebagainya. Gitu. Ulah nepikeun ka ngalengkahan tah. Istilahna keluar imah salengkah wae kan ceuk Islam kudu beja heula ka. Laki perempuan itu tidak boleh keluar imah tanpa seizin suaminya kan. Terus jajan bisa rek jajan kamang eteng duh ka kamang eteng di mana ngeliling nama etengnya dulu senajan kalau 2 langkah 3 langkah kan tetap kudu bebeja ka suamina dan suami itu seneng gitu-gitu teh gitu kesepeun merasa dihargai. Abi nyebutna Abi kan misalnya gitu Abi Umi ka Tasik heula mangga kade di jalan gitu. Bade naik angkot naik kerana ka ituna. Bahaya. Balik dikunci ya. Balik dikunci. Gitu. Gitu ya Jang Fahri. Jadi ya dunia rumah tangga itu unik. Nanti di podcast selanjutnya kita ngomong jadi awal jadi bapak kumaha. Benar. Neangan calon juga kumaha. Dengan calon Mip. Calon. Jadi muka di mana teh? Pah, tina calon heula Pah. Oh ya. Iya Islam ketat tuh. Calon piinungan ketat lah. Wow. Inung suku tah. Komo inung suku mah gitu. Weh, tong saga jangan sembarang jatuh. Jangan sembarang jatuh cinta ketika menjelang nikah. Sabab rudatnya seumur hidup. Kecuali menikahna meureun 4 kali ya. Nah, cuma nikahnya Pak. Kecuali lamun pacaran setelah nikah. Pacaran setelah nikah. Setelah nikah pacaran deui, setelah nikah pacaran deui. Ente mah nikah saacan pacaran meureun. Ulah ya, enggak boleh. Nikah. Pacaran setelah nikah. Pacaran setelah nikah, jadi nikah teh didinya mesra anak. Benar. Henteu. Salah gitu nikah pacaran setelah nikah teh. Kurang tepat. Kuduna pacaran setelah nikah. Bobogohan deui, kawin deui, nikah. Kan gua opat majikanana meureun gitu mah. Bisa pacaran setelah nikah teh. Hayu we beger. Kabuj saja. Orang majikan lebih kabujil. Kayak gitu. Jadi kurang tepat konsep pacaran setelah nikah teh gitu. Bener. Kan ada fase di mana antara laki-laki dan perempuan itu memang di usia-usia berapa? Karena 40 tahun. 40 tahun. Kan itu teh sama-sama bujil. Second puber. Lain bujil, puber deui, bujil. Ada dinya teh bujil deui itu aya. Bujil deui, puber deui langsung. Deui ada biasa biar settingan mantan deui teh. Di umur 40 tahun mulai. Mantan kenapa? Lagu mulai. Alah. Gitu. Di umur 40 tahun itu puber kedua. Berarti puber kedua juga itu menjadi harus diantisipasi gitu dan betul. Maka satu kan bagi laki-laki kan menyediakan cabang, membuka cabang. Cabang non cabang parkir. Jadi membuka outlet baru. Jadi mantakna lamun teu puas servis di istri pertama, ketika puber kedua dia akan mencari cabang yang lain, nikah deui kan. Dan dimenang ke Islam teh kadang menang. Dalam mun teu di madu mah awewe daek diracun berarti. Diracun. Temik. Temik jahe gini. Gitu, Bos. Maka kan dalam konteks poligami itu kan aya orang anu nyontok ka Rasul, aya orang nyontok ka Abu Bakar, kan beda-beda. Anu paling paham Quran sa? Paling paham isi Quran sa? Paling paham isi Quran sa? Rasul. Ayo Rasul poligami setelah berapa tahun? Setelah 40. Setelah Khadijah meninggal. Khadijah meninggal. Jadi lamun enteh yang poligami, wayahna engke pemajikan ka geus maot. Aku diracun berarti. Heeh. Aku maot kan. Kalau alam ya Allah, Gusti sing jarauh. Ya gitunya. Itu lah. Jadi gitu.
pamajikan ka hiji geus maot da kara poligami. Hoyah nang lamun pamajikan kadua nikah jeung abi tapi dek poligami abi mah gitu. Gitu deh. Tong melang laki masih yang bejaan, tong ngajur teh ayeuna justru melang itulah perempuan ayeuna teh. Tahu melang? Nah, melang betong. Melang betong. Ke sekolah melang betong itu. Yang harus khawatir itu sekarang itu adalah perempuan. Kenapa? Karena statistik menunjukkan laki-laki, populasi laki-laki dan perempuan itu ayeuna teh hiji banding 5. Sok bandungan di sekolah, lobana laki awewe. Di kampus, di kelas laki awewe. Di SMA awewe. Di SD awewe. Bahkan laki yang jadi awewe. Bahkan laki yang jadi awewe ayeuna kan gitu nya. Usum. Pan eta teh urang teh loba cadangan kitu teh. Pagi teh hiji waktu mah awewe nu panggeulisna ge bakal neangan pagi gitu. Pasti eta mah. Da loba teuing awewena engke mah gitu. Pagi hiji-hijina laki bisa bakal payu laki. Nonton iraha meureun. Hah? Nonton iraha. Sekarang sudah mulai terjadi. Komo deui ke 5 tahun deui. Nah, kayak kieu mah jadi jam-jam we. Ulah kali tabung teh ayeuna. Tabung. Kalau kemupuk. Ulah mupuk teh ayeuna ngeureudit mah cukup motor ngeureudit mah. Mupuk. Ulah kamupuk. Bahasa ieu lirik ieu Gusti. Sejeng petani Jadi petani. kena mupuk Bibit. Panen gitu itu nantinya. Sekarang dege tanu ya. Aduh jeung ngari itu. Tanu nu zaman teh dengan Janur. Tapi persibnya itu. Persib. Jadi gitu, jangan pakai. Jadi ti ayeuna lah tong dikredit gitu. Karena kredit itu cukup untuk motor, mobil. Kabogoh malah teu dikredit bakaya jodohna aja. Insyaallah. Ayamin. Gitu ya. Siap. Nah, berarti itu cara antisipasi kebalikan dari awal. Awal ya betul. Nah, ini pertanyaan terakhirnya. Kadang Kamu kas bener. Nah, sok Ainur ditanyakan ke ente. terus sok ya Siap. Nah, jika sudah terjadi, jika ini jika sudah terjadi, ada iklan ada. Jika sudah terjadi ini, kan yang namanya perselingkuhan, otomatis rata-rata itu pasti ada perceraian. Ada betul. Benar kan ya? Kalau juga pasti bakal perceraian. rata-rata. Rata-rata, kecuali memang Bisa dipertahankan. bisa dipertahankan. Tapi kan kebanyakan hari ini perselingkuhan terus perceraian itu kan kenapa ya? Kalau misalkan ada campur tangan Allah nih jodoh, nah itu kan ini juga sudah terjadi tadi kan sudah terjadi perselingkuhan perceraian. Yang saya tanyakan itu adalah nikah itu kan takdir Allah. Jodoh cari jodoh kan dijodohkan ke Allah sebenarnya. Seizin Allah. Seizin Allah artinya. Berarti perceraian juga itu ada izin dari Allah kemudian karena takdir itu takdir Allah. Alah berarti pertanyaan itu kudu ngomong ti kodo jeung kodar lah urang bener. Tapi kan Allah tidak suka terkait perceraian ya bener. Jadi kumaha? Jadi kumaha itu? Gini. Bisikan setan begitu. Tuh kata setan mana ya? Gabut setan zaman sekarang nama. Menurut statistik BMKG, setan teh kayaknya kase. Abatan keempat. Setan ge prediksi BMKG eta geus nyase geus gabut. Lain pantarli. Pantarli deui. Ini gini ya, menurut statistik ini. Statistik kayak gini bahwa seorang laki-laki itu mampu bertahan ketika diselingkuhi. Mampu bertahan ketika diselingkuhi. Mampu geus we bae sama kesalahan orang, hayu urang balikan deui bisa gitu. Tapi perempuan mau bisa perempuan. Dia paling tidak bisa diduakan. Rahut itu perempuan. Itu jarang rata-rata bisa jadi ya peluangnya laki-laki nah diselingkuhi misal. Aya peluang rujuknya masih kaya gede lah. Sekalipun pernah dilukai. Pernah dilukai. Jadi terfokus itu. Pernah gaple. Gaple. Nah, gitu. Kedua, kalau perempuan lamun lalaki diselingkuhi, maka kemungkinan kecil untuk rujuk. Sekalipun dua nage ada kemungkinan rujuk kan gitu ya. Nah, maka alternatifnya, mohon maaf ya, apakah campur tangan Allah? Yes, satu, ketika dia nikah, campur tangan Allah. Dalam hal dari segi pilihan. Gitunya. Tapi ketika proses perselingkuhannya kan, kita mau pilihan jelema.
gitu. Sekalipun Allah menghendaki kan gitu. Bentuk menghendaki memberikan maut ketika selingkuh kan gitunya. Jadi dia bicaranya kodok dan kodah panjang deui kan gitunya. Ngan jelas kieu. Aya wilayah di mana Allah itu berkuasa terhadap intervensi gitu. Intervensinya badag. Sekalipun badag intervensi teh kan gitu. Tapi aya wilayah di mana orangnya bisa menentukan keputusan sendiri gitu. Berarti itu keputusan sendiri. Bisa jadi bisikan setan teh badag. Ya. Atau cek prediksi BMKG malin setan teh gitu. Naon Hah? Eta mah kahayang we nafsu. Anu apa benar di tempat menggebu gempa akibat gempa teh. Jadi gempa di kamar kan rudat teh teh. Ya garis bangnya. Nah, eta gempa. ngomongin risbang kan gitu. Urutna. Ngomongin urutna. Nah, gitu. Jadi cek saya mah aya wilayah di mana Allah ge menahan diri untuk tidak terlalu intervensi terhadap kehidupan seseorang. Gitu. Aya wilayah di mana Allah tuh ikut campur. Aya orang sangat jelas bahasakeun nya. Nganu jelas aya wilayah aya kodo aya koda gitu. Aya tambah panjang lah dari kesempatan. Nganu jelas bahwa ini adalah salah satu pilihan seseorang. Bahwa Allah sudah memilih jalan ieu, dia memilih jalan ieu, begitu. Dengan segala resikonya. Ketika sudah terjadi kumaha, maka inilah yang titik tekan saya. Itu mah wilayah fikih, wilayah filsafatnya tadi mah gitu nya. Benar. Titik tekan saya adalah ketika ini sudah terjadi deh. Kumaha lamun geus terjadi perselingkuhan, ada orang ketiga, cinta segitiga teh nya. Kumaha? Maka satu disinilah pentingnya wali. Ngawinkeun. Wali kukun. Nah, wali kukun jeung wali kelas. Jeung wali band. Alah eta mah euy. Eta mah ngubun namanya. Iklan apa namanya? Apa namanya? Itu teh. Wali. Grup ngubun teh naon? Klasi musik. Oh, klasi musik. Grengseng. Klasi musik gitu ya. Nonton suaranya ya Halimpu ya. Suaranya Halimpu. Manajernya bagus. Lucu ya gitu. Mudah-mudahan Bu nontonnya nanti ya. Siap. Nanti dapat jodoh ke kita ya. Kasih hadiah kita. Mim. Mainkan. Nah, maka wali teh orang anu ngawinkeun dia menjadi hakim ketika aya permasalahan di rumah tangga. Wali teh gitu deh. Posisi wali nu ngawinkeun teh adalah dia posisi hakim ketika aya masalah di rumah tangga. 2, saksi nikah. Maka saksi nikah itu bukan hanya tanda tangan kan ya Imam. Tanda tangan, tapi dialah yang menjadi saksi atau orang yang memediasi ketika rumah tangga itu ada masalah. Jadi saksi gitu. Benar. Gitu deh. Jadi kade lamun milih saksi jeung wali teh atau awewe nya telah laki milih saksi teh adalah orang-orang anu kahiji ngerti fikih, ngerti psikologi, ngerti agama. Sehingga ketika punya masalah ka saksi eta tuh ucat acet di jalan, uplak eplok teh. Ucat acet. Uplak eplok. Udah. Aing mah saya tuh mang ieu nya. Kebangunnya ieu maunya wali mah berarti atuh bapakna. Maka posisi bapak itu netral. Netral seharusnya bapaknya itu atau saksi netral. Tapi kan jarang wali netral, Pak. Iya. Eta masalah namun wali mah selalu kukun, kan selalu nyebelah. Maka istilah pentingnya bapak itu kan ketika Rasul boga masalah jeung Aisyah ge Abu Bakar. Pinter euy aduh kan. Gitu. Kan Abu Bakar. Kok Abu Bakar digamlang ka budakna. Soalnya ahna Abu Bakar itu tidak melebihi ahna Abu Bakar Rasulullah. Hanya Abu Bakar ke anak. Tapi itu kan posisi Rasul, Pak. Untuk kondisi saat ini kan saksi berarti saksi ya. Saksi atau dicarilah buat lu. Wajib wali saksi mengo misalnya mapeg. Mengo mapeg ya. Maka pilihannya yang kedua adalah orang nu ngerti fikih, ngerti agama, bawa kadinya nu bakal ustad deui wae. Pejetnya. Lagu boga masalah ka ustad. Lagu boga susah ka ustad. Lagu boga kawin ka ustad. Cerai ke ustad deui. Cerai ke ustad deui. Aya masalah waris ke ustad deui. Bukan duit mah tara. Duit tara. Kamu eta. Bener. Da jarang euy. Ke ustad. Kita doang. Doang ge jarang mode kieu aja ka imah. Abi teh kering milik ieu ngawasan eueuh teh gitu teh. Ka imah teh mau masalah can aya.
anu masalah kayak imah lah udah itu. Itu masalah ieu masalah. Tapi keun bae. Siapa? Da eueuh dokter hate makanya Ya. maka beunang deui balik ke agama deui kan gitu nya. Ustad, nu ngarti. Ustad ge kade dia tong hanya ngerti fikih saja, tapi ngerti psikologi, ngerti hubungan keluarga sih kumaha. Iya, Ustaz nu paket komplit berarti. Bakal nanti lamun ngerti secara fikih hukum maka make fikih we. Jangan Sedang. fikih. Yang patokan ada gitu tanpa membaca situasi secara utuh. Nah betul terjadi perselingkuhan. Nah kaitan ego terpenuhi maka bakal patahan pemajikanana. Lamun saya pikir bahwa perempuan yang minta cerai itu neraka. Kan maka gitu cek fikih mah gitu. Kan gitu. Maka disinilah pentingnya itu. Nu katilu jika memungkinkan terjadi rujuk balik deui lamun teu nya wayahna. CIRI kan gitu ya. Cerai. Surat cerai untuk starla kan gitu. Gitu. Benar itu terjadi. Pertama wali saksinya, wali saksi, kedua ustad, orang yang mengerti lah intinya. Terus ketilu rujuk gitu mah. Rujuk. Menang itu berarti harus secara gitu. Maka kisah di luar negeri nya kebejaan. Itu ayah satu pemerintahan ketika di pengadilan itu diputuskan untuk cerai, maka disuruh untuk hidup selama 1 minggu di ruangan sempit berdua. Jadi mereka Petanya. Upaya sebagai upaya mediasi eta lega teuing. Kan da imah lega teuing mah da teu betah sebenarnya masuk. Contoh kieu. Rumah panto imah di asana girang. Di asana girang. WC di genteng pan pejet, ka WC kana motor. Makan imah maning leutik. Sebenarnya mah pas ya bari panggil deui. Gitu. Gitulah ya. Berarti itu ngambil mediasi di luar negerinya. Negeri. Tadi urang mah pola-pola gitu teh ketika mutus cerai. Maka angka perceraian di urang kan gede. 1 jam 50 pasangan euy. Sajam teh. Sahabat urang ngobrol tadi aya 2-3 pasangan cerai. Kan meh payu ieu, Pak. Hakim. Jeung hakim jeung pengacara, meuning payu. Iya, meh payu. Derita lu rezeki gue cenah. Gitu. Bener. Rumah tangga bener. Jika tukang mah bahan mah nya urang mah susah teh ban busat. Kebanyakan mah rezeki teh. Bener. Tukang so mah nya kali kubur mah nya. Naon deui? Naon deui? Beda nurutan ieu deh. Kira kudu A aing teh. Dan bagus. Dan bagus. Gitu lah kira-kira. Sungguh luar biasa ternyata. Berarti jalan ujung nama cerainya anggar. Cerai mah adalah alternatif terakhir ketika tidak bisa dimediasi. Cerai teh. Cerai itu adalah perpisahan. Talak itu. Talak tilu. Lagu ente mah nya. Talak itu paragi budak lamun arateul. Talak. Ngagas. Talak. Kelek. Baheula mah keleutik lamanya. Samun hacina. Lamun ke SD dengannya bahodas kan dia talak teh. Jadi pohacin. Bari awak deung galang we. Terakhir ya ini talak. Talak itu ada 3. Talak 1, talak 2, talak 3. Itu tidak bisa sekaligus. Tapi bertahap. Bisa. Si A dan si B nikah, kemudian terjadi perceraian, maka jatuh talak 1. Ya. Si A dan si B perceraian. Tak jatuh talak 1. Tapi masih kena ngiji perceraian Jadi si A si B cerai, maka jatuhlah talak 1. Masa idah perempuan 40 hari ke depan. Jadi ketika sehabis masa idah, manehanana kemudian berbalik pikir si A si B teh, maka sehabis masa idah dia boleh dinikahi oleh orang lain. Sehabis masa idah. Tapi seandainya sebelum masa idah berbalik pikir misal, aduh geulis keneh majikan aing teh, maka boleh dinikahi deui ku siapa? Salakina tadi. Nikahna kumaha? Nikah deui we. Secara agama deui gitu. Tah
Jatuh talak 2 pun kayak gitu. Selama masa iddah. Balikan deui. Kieu nya balikan pemirsa lieu aing ngajelaskeun jelema aya media tuh kan si A. Ya si B nikah. Kemudian cerai. Ya. Si perempuan jatuh talak 1. Ketika ini selama 40 hari masa iddah, masa menunggu, maka ini tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Istri ieu teh. Kecuali ku salakina. Sebelumna ku mantan suamina. Maka ku mantan suamina selama masa iddah itu boleh rujuk kembali tanpa mesti aya akad nikah. Selama masa iddah. Selama masa iddah. Eta mah teu kudu kukian deui we. Teu kudu salaman deui jeung kobil tu nikah teu kudu. Teu kudu aya mas deui. Teu kudu aya mas deui. Tah lamun geus habis masa iddah, kemudian siapapun orang yang ingin menikahinya, termasuk mantan suaminya, balik deui, make akad deui. Gitu. Talak 2 kayak gitu sama. Sama prosesnya 40 hari deui. Santot. Pangos di dituna. Dikurangan. Geus diskon. Geus 40 hari deui sarua. Tah, talak 3 itu selama 40 hari masa iddah, kemudian punten-punten dinikahi oleh mantan suaminya tidak boleh. Geus talak 3 mah, geus 3 kali ngucapkeun talak, maka itu hanya boleh dinikahi oleh orang lain. Menang kawinnya salakina asa diselang lah ke batu. Berarti teu. Berarti masa iddah henteu, masa iddah teh kan 40 hari. Heeh. Talak 3 ge sama. Heeh. Tidak boleh dinikahi oleh suaminya. Heeh, geus talak 3 mah. Dinikahi oleh orang lain bisa. Bisa. Tapi setelah masa iddah. Setelah masa iddah tidak boleh kulak suami-suami lagi ge. Kecuali diselang lah ke batu. Dicoba lah. Hah? Dinikah lah ke batu. Dinikah ke batu. Eta ge lamun anu nikah. Mun nikah deui. Kan enggak boleh geus salak di rumah gitu. Kalau nikah terus awet. Nah, enggak sana tah mah sudah qalahul adim itu berarti salaki namanya. Salaki maka pi Allah mereka 3 kali kesempatan. Maka teman-teman kalian, saudara sekalian, ketika seseorang menjatuhkan talak hati-hati. Tidak urang makan talak ke pengadilannya. Ya. Pengadilan selesai secara bukti padahal secara Islam ngucapkeun jeung balik ke imah maneh. Eta teh talak jatuh satu teh. Talak hiji. Kita balik ke imah teh. Kita balik ke imah teh musir teh gitu. Ah, ku aing mah PHP-keun ka mitoha. Antep sangat jedog. Namun di sini mah mitoha? Hah? PHP-keun di kamar mitoha. Kita kemana? Mencina dia mitoha. Hah? Mencina dia mitoha kalau talakna kumaha? Kalau talakna bisa kan bahasa talak. Bahasa talak. Ku yang kita dijemput, ku yang diantep selama beberapa bulan itu kan itu talak gitu. Itu di nanti eksekusi. Di bujilan. Nanti kalau rujuk itu kan ada rujuk bil lisan, ya rujuk bil hal, keadaan. Ketika rujuk itu kita selama 40 hari ya, geus jatuhkeun talak hiji misal ke pengadilan bahkan geus jatuh vonis cerai ke pengadilan. Ternyata kita ke 2 minggu geus sabogoh. Bil hal we pangih teh. Put juga ke entong bisa dar we. Maka itu jadi pernikahan kembali. Itulah talak. Maka sekalian, dalam Islam itu menjunjung tinggi nilai-nilai pernikahan. Pernikahan itu tidak hanya sebagai hubungan hablum minallah hungku atau geus puguh lah, tapi pernikahan itu adalah hablum minannas. Bagaimana mengembangbiakan orang-orang baik. Bagaimana pernikahan itu adalah menjadi salah satu yang sakral, bukan sakral. Saklar ya. Saklar. Sesuatu yang sakral. Jadi hati-hati dalam memilih perempuan. Yang kedua, yang paling hati-hati itu dalam rumah tangga itu adalah menjaga keharmonisan. Karena harmonisnya rumah tangga itu adalah muqaddimah menjadikan keluarga sakinah, mawaddah rahmah, muqaddimah melahirkan anak-anak yang soleh, muqaddimah melahirkan generasi-generasi terbaik. Jika keharmonisan itu tidak bisa dijaga, maka mohon maaf, rumput tetangga selalu terlihat lebih indah. Benar. Karena rumput tetangga itu rumput sintetis, bukan rumput asli. Benar. Gitu. Rumput gamblung. Gajahan. Nah, gitulah kira-kira. Siap karena benar. Itu hal yang luar biasa bagi. Betul. Benar kan? Betul. Tentang perselingkuhan, apalagi trending hari ini tentang perselingkuhan. Dicek di Google Trend itu lumayan.
terkait perselingkuhan. Nah, kita mah hobi ya gini ya. Gini hantu hobi, mudah-mudahan yang lalajo oke baik lah imang untuk mendokumentasikan dalam rangka menyalurkan hobi ngomong kita yang sulit jempek Sajempe. daripada ngomong batur Bener. gitu. Kayak unsurnya saya. Ya bumbu kacang. Closing. Closing Mang Pah, aduh Closing. sekadar puting Mari, gitu. Ayat tiris yang cai acon. Acan. Dan SPK ya, tadi itu sudah. Tak aya lah. Jam seberapa ya? Selesai. Sudah. Selesai. Mari. Dan bagus. Bagus. Ya, terima kasih untuk Bapak Ustadz Farhodin Al-Fajar MPD yang telah menyampaikan beberapa patah satu patah dua kata buat wejangan bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu di luar sana. Pokoknya apapun masalahnya, Bapak milenial solusinya. Ya, benar. Apapun masalahnya, Bapak milenial solusinya. ada saya tanya, apapun masalahnya Bapak milenial solusinya. Benar. Pegadaiannya. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Tetap saksikan channel Bapak Milenial dengan Ditemani apa? Dan bagas dan bagus ya. Saya Den Bagas dan Pak Iki Den Bagus pamit undur diri. Terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.